Halo Nda, Candi Borobudur mahakarya agung peninggalan nenek moyang kita, menyimpan lebih dari sekedar kisah spiritual dan sejarah. Di balik ukiran relief yang menghiasi setiap sisi-sisi candi, tersimpan simbol-simbol kehidupan, ajaran Buddha, dan nilai-nilai budaya luhur yang begitu mendalam. Tapi tahukah kamu bahwa keindahan relief Borobudur itu juga menjadi inspirasi dalam dunia seni batik? Di sini batik bukan hanya kain, tapi media yang membawa ulang kisah leluhur dalam balutan estetika. Bersama Batik Lokatara dari Wates Kediri, dalam video ini kita akan menyelami bagaimana motif batik yang terinspirasi dari Candi Borobudur dirancang, dimaknai, dan dihidupkan kembali oleh tangan-tangan pengrajin lokal yang penuh cinta pada budaya. Mari kita lihat bagaimana filosofi dan warisan budaya berpadu dalam sehelai kain batik, dan mengapa motif ini menjadi begitu spesial bagi pencinta warisan Nusantara. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya, dan ikuti terus perjalanan budaya bersama kami hanya di channel ini, di jantung Pulau Jawa, tepatnya di Magelang, Jawa Tengah, berdiri megah sebuah bangunan yang tak hanya menjadi kebanggaan Indonesia, tetapi juga warisan dunia yang tak ternilai. Candi Borobudur. Candi ini bukan sekedar tumpukan batu tua. Ia adalah mahakarya agung yang menggambarkan kejayaan peradaban Nusantara di masa lampau dan menyimpan pesan-pesan spiritual yang abadi hingga kini. Candi Borobudur dibangun sekitar abad ke-8 hingga ke-9 Masehi pada masa kejayaan dinasti Sailendra yang dikenal sebagai pendukung ajaran Buddha Mahayana. Raja Samaratungga, salah satu raja besar dari dinasti ini, dipercaya sebagai tokoh utama di balik pembangunan Borobudur. Tujuannya bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai simbol pencerahan dan pemahaman akan kehidupan. Arsitektur Borobudur begitu unik dan kompleks. Dibangun tanpa menggunakan semen. Candi ini tersusun dari sekitar 2 juta lebih balok batu andesit yang saling mengunci dan membentuk struktur berbentuk punden, berundak, bentuk khas arsitektur asli Nusantara. Borobudur memiliki 10 tingkat yang dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, ada tingkat Kamandatu, menggambarkan dunia nafsu dan keinginan manusia. Di tingkat 2, ada Rupanhatu, menggambarkan dunia bentuk, tempat manusia mulai meninggalkan nafsu duniawi. Tingkatan ketiga yang paling atas ada Arupandatu, menggambarkan dunia tanpa bentuk, puncak spiritualitas dan kesadaran tertinggi. Di dinding-dinding candi ini terukir lebih dari 2.600.000 panel relief yang membentang sejauh lebih dari 6 km, menjadikannya koleksi relief Buddha terpanjang di dunia. Relief ini menggambarkan kisah-kisah kehidupan Siddhartha Gautama, hukum karma, nilai moral, serta legenda-legenda Jataka dan Avadana. Setiap ukiran menyampaikan ajaran luhur dalam bentuk visual yang luar biasa dan detail. Terdapat pula 504 arca Buddha dan 72 stupa berlubang yang mengelilingi stupa utama di puncak. Stupa ini bukan hanya elemen arsitektur, tetapi juga simbol pencerahan dan kesucian. Yuk simak ada beberapa relief yang ada di Candi Borobudur. Yang pertama ada relief Kamandatu.
letak tingkat paling bawah candi, sebagian kini tertutup struktur kaki tambahan. Makna menggambarkan dunia nafsu, penderitaan, dan hukum karma sebab akibat perbuatan. Dan ada isi cerita juga kehidupan manusia yang ingin terjebak dalam lingkaran keinginan, dosa, dan penderitaan. Jumlah panel ada sekitar 160 panel, sebagai besar tertutup oleh kaki tambahan candi, kaki tambahan Karma Wibahanga. Yang kedua ada relief Karma Wibahanga, letak di balik kaki tambahan candi, tidak terlihat langsung oleh pengunjung, menjelaskan makna hukum karma secara rinci. Ada juga isi ceritanya, perbuatan baik dan buruk manusia serta akibat di kehidupan selanjutnya, surga atau neraka. Jumlah panel ada 160 panel. Beberapa sudah direkonstruksi atau didokumentasi dalam bentuk foto. Yang ketiga ada relief Lalita Vistara. Letak lantai 1 dinding utama mempunyai makna kehidupan Siddhartha Gautama dari kelahiran hingga mencapai pencerahan. Ada juga isi cerita kelahiran Pangeran Siddhartha, kehidupan di istana, pencarian kebenaran, pertapaan, dan pencerahan di bawah pohon Bodhi. Jumlah panel 120 panel. Yang keempat ada relief Jataka dan Vadana. Letak lantai 1 di dinding pagar Langkan. Makna cerita tentang kehidupan Buddha di masa lalu, Jataka, dan cerita kepahlawanan umat awam Vandana. Dan ada juga ceritanya reinkarnasi Buddha dalam bentuk binatang atau manusia bijak, tindakan kebajikan, pengorbanan, dan kasih sayang. Legenda-legenda Buddha seperti Raja Bijak, Gajah Penyelamat, Burung Suci, dan lain-lain. Jumlah panel ratusan panel tersebar di sepanjang koridor. Yang kelima ada relief Gandavyuha atau Badaracari. Letak lantai 2 dan 3, terutama di bagian atas candi. Makna perjalanan spiritual Sudahana, seorang pemuda pencari pencerahan. Isi cerita, Sudahana bertemu 53 guru, bodhisattva, raja, dewa, hingga wanita biasa. Tiap guru mengajarkan sudut pandang kebajikan, perbedaan. Puncaknya adalah pertemuan dengan bodhisattva Samantabhadra. Jumlah panel sekitar 460 panel. Nah, ada motif batiknya juga yang terinspirasi dari relief Candi Borobudur. Yang pertama ada motif teratai yang banyak ditemukan di sepanjang relief Gandavyuha dan Lalita Vistara. Makna dalam batik, kemurnian hati, kebangkitan spiritual, dan perjalanan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Yang kedua ada motif stupa, berasal dari stupa yang menghiasi bagian puncak Borobudur. Makna dalam batik, simbol keabadian, kebijaksanaan, dan ketenangan batin. Yang ketiga ada motif Kalpataru yang berasal dari relief Kamandatu dan dekoratif di pagar Langkan. Makna dalam batik, harapan, kelimpahan, dan perlindungan alam semesta. Yang keempat ada motif Megamendung bergaya Borobudur yang berasal dari ornamen awan di panel Gandavyuha dan Avandana yang memiliki makna dalam batik ketenangan, kedamaian, dan kehidupan yang mengalir. Yang kelima ada motif gajah atau Hamsa, berasal dari cerita Jataka, kisah Buddha yang berinkarnasi sebagai gajah bijak atau angsa putih, memiliki makna kepimpinan, ketulusan, dan keberanian. Yang keenam ada motif cakra Roda Dharma yang berasal dari dalam cerita Sudah
sederhana dan ajaran Dharma, memiliki makna petunjuk hidup, keadilan, dan kebenaran universal. Yang ketujuh, ada motif singa atau makara yang berasal dari relief dekoratif penjaga gerbang dan hiasan tangga, memiliki makna kekuatan, perlindungan, dan kewaspadaan. Yang kedelapan, ada motif ornamen geometris batu-batu berpola yang berasal dari pola hiasan di bagian pagar langkan, dinding arca, dan latar belakang cerita, memiliki makna keseimbangan, stabilitas, dan estetika batin. Yang kesembilan, ada motif jejak Buddha. Asal relief ditemukan pada beberapa panel dan altar kecil, memiliki makna peninggalan suci, pengaruh positif, dan langkah bijaksana dalam kehidupan. Tidak seperti lukisan atau karya sastra, motif batik tradisional yang termasuk batik Borobudur umumnya tumbuh dari kearifan kolektif masyarakat dan perkembangan secara turun-temurun. Motif ini bukan ciptaan satu orang, melainkan hasil interpretasi budaya terhadap relief Candi Borobudur oleh para perajin batik dari generasi ke generasi. Batik Borobudur memiliki filosofi secara garis besar. Setiap motif batik menggambarkan perjalanan hidup manusia menuju kesadaran tertinggi dengan meninggalkan hawa nafsu, meraih keseimbangan batin, hingga mencapai pencerahan. Kain batik Borobudur mengajak pemakainya untuk merenungkan nilai-nilai hidup. Motif batik Borobudur ini juga dikembangkan di beberapa daerah seperti Magelang, Yogyakarta, Solo, dan Pekalongan. Dari setiap ukiran relief Candi Borobudur, kita belajar bahwa seni bukan hanya tentang keindahan, tetapi juga tentang makna, nilai, dan perjalanan spiritual manusia. Dan melalui batik, semua itu dihidupkan kembali dalam sehelai kain yang syarat pesan. Motif batik Borobudur bukan sekedar pola, ia adalah bahasa jiwa, ia adalah warisan. Bersama batik Lokataara dari Wates Kediri, mari terus melestarikan budaya, cinta warisan leluhur, dan kenakan batik yang bukan hanya indah, tapi juga bermakna. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasimu agar tak ketinggalan kisah-kisah budaya lainnya dari Nusantara tercinta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam budaya dan salam batik Indonesia.